Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada zaman dahulu kala, di tanah Sunda, berdirilah sebuah kerajaan besar yang bernama Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan disegani oleh rakyatnya, yang bernama Prabu Siliwangi. Sosoknya dikenal tidak hanya karena kekuatan dan kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Prabu Siliwangi memiliki sebuah keinginan yang besar untuk menyatukan seluruh tanah Sunda dan menciptakan perdamaian abadi. Namun, keinginan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak musuh yang iri dengan kejayaan Pajajaran dan berusaha menjatuhkan kerajaan tersebut. Meskipun begitu, Prabu Siliwangi tidak pernah gentar menghadapi mereka. Kerajaan ini dibangun atas dasar kesetiaan dan kerja keras seluruh rakyat. Aku bersumpah akan melindungi Pajajaran dari segala ancaman yang akan datang, baik dari luar maupun dari dalam. Rakyat Pajajaran hidup makmur dan sejahtera. Namun, datanglah kabar bahwa sebuah pasukan dari kerajaan seberang telah bersiap menyerang. Mereka dipimpin oleh Raja Galuh, yang dengki melihat Pajajaran semakin kuat. Baginda, pasukan Raja Galuh sudah di seberang sungai. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada pasukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan menyerang terlebih dahulu. Persiapkan prajurit, tetapi jangan biarkan mereka menyerang tanpa perintahku. Kita akan hadapi mereka dengan kepala dingin. Prabu Siliwangi memerintahkan para prajuritnya untuk membangun benteng pertahanan dan memasang jebakan di seberang sungai. Dengan kecerdikannya, ia berusaha menahan musuh tanpa harus menumpahkan darah terlebih dahulu. Perang tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga kecerdikan. Kita akan biarkan mereka menyerang lebih dahulu dan terperangkap. Namun, peringatkan prajurit agar tidak gegabah. Hari yang dinanti pun tiba. Pasukan Raja Galuh mulai menyeberangi sungai. Mereka mengira Pajajaran tidak siap menghadapi serangan mereka. Ini jebakan! Mundur! Mundur! Prabu Siliwangi dan pasukannya memanfaatkan situasi itu untuk menyerang balik. Dengan strategi yang cermat, mereka berhasil mengusir pasukan Raja Galuh tanpa harus kehilangan banyak prajurit. Setelah perang usai, Prabu Siliwangi berdiri di puncak bukit, memandang hamparan tanah Pajajaran yang luas dan damai. Ia tahu bahwa perjuangan untuk menjaga tanah kelahirannya belum berakhir. Kejayaan Pajajaran bukanlah sekedar kemenangan di medan perang, tetapi juga kedamaian dan kesejahteraan yang dapat kita berikan kepada rakyat. Selama aku masih berdiri, tidak akan ada yang dapat merebut itu dari kita. Namun, di balik semua kejayaannya, Prabu Siliwangi menyimpan sebuah rahasia besar. Ia memiliki kemampuan berubah menjadi seekor harimau putih yang gagah dan perkasa. Kemampuan ini ia dapatkan dari hasil bertapa dan belajar kepada leluhur yang suci. Konon, ketika musuh mendekati wilayah Pajajaran, Prabu Siliwangi akan menjelma menjadi harimau untuk melindungi rakyatnya. Dengan kekuatannya, Prabu Siliwangi tidak hanya dihormati oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh makhluk di hutan. Mereka tunduk padanya, tidak berani melanggar batas yang telah ditetapkan. Dan waktu berlalu, Prabu Siliwangi semakin tua, namun kebijaksanaannya tak pernah pudar. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam hutan dan meninggalkan tahta kerajaan pada putranya. Sebelum pergi, ia berpesan, "Jagalah tanah Sunda ini. Jangan biarkan perpecahan menghancurkan apa yang telah kita bangun. Ingat, musuh terbesar kita bukanlah mereka yang datang dari luar, tetapi ketamakan dan keserakahan yang tumbuh di hati kita sendiri." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Prabu Siliwangi pergi ke dalam hutan, menjelma menjadi harimau putih untuk terakhir kalinya. Sosok lenyap ditelan rimba, tetapi namanya akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Pajajaran. Itulah kisah tentang Prabu Siliwangi, sang raja bijaksana yang melindungi rakyatnya dengan segenap jiwa dan raga. Hingga kini,
Rakyat Sunda percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah mereka, menjelma menjadi harimau putih yang mengawasi dari dalam hutan. Dan disitulah berakhirnya kisah Prabu Siliwangi, raja yang bukan hanya dikenal karena kejayaannya, tetapi juga karena ketulusan dan pengorbanannya bagi tanah kelahirannya.